Perjalanan terakhir bus sekolah Paiton. Langit pagi di Kecamatan Paiton tampak mendung, seolah menyembunyikan sesuatu. Embun masih menempel di dedaunan ketika sebuah bus sekolah berwarna kuning cerah berhenti di depan gerbang SMAN Paiton. Bus itu sudah menjadi bagian dari rutinitas para siswa selama bertahun-tahun. Tak ada yang menyangka hari itu akan mengubah segalanya. Tokoh utama kita bernama Raka, siswa kelas 12 yang dikenal pendiam namun cerdas. Ia duduk di kursi tengah bersama sahabatnya, Nadia, gadis ceria yang selalu membawa suasana ramai. Di belakang duduk Bagas dan Ferry, dua sahabat yang suka bercanda, sementara di depan duduk Busari, guru pembina ekskul yang akan mendampingi perjalanan mereka menuju acara lomba seni di kota sebelah. Bus dikendarai Pak Herman, sopir senior yang terkenal hati-hati. Namun pagi itu ia terlihat sedikit gelisah. Jalanan ke arah pantai selatan sekarang beda. Banyak yang bilang agak angker, gumamnya. Awalnya, perjalanan terasa normal. Anak-anak tertawa, bernyanyi, bercanda. Tapi ketika bus memasuki jalan hutan di area tanjakan Karanganyar, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih dingin. Sinyal ponsel menghilang. Pepohonan di kiri kanan seperti mendekat, menutup langit. Nadia menggigil. Rak, kamu ngerasa nggak? Seperti ada yang ngelihatin. Raka hanya diam, tetapi bulu kuduknya ikut berdiri. Dari kursi belakang, Bagas bercanda. Paling kuntilanak numpang duduk. Disambut tawa Ferry. Namun tawa itu mendadak berhenti ketika suara ketukan pelan terdengar dari atap bus. Tok, tok, tok. Burung kali, ujar Pak Herman, meski wajahnya pucat. Bus terus melaju. Kabut turun semakin tebal hingga jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Pak Herman memperlambat laju, tapi tiba-tiba lampu depan bus berkedip. Mesin terdengar berat, seperti kehilangan tenaga. Semua tetap duduk tenang, seru Busari. Namun sebelum siapapun sempat berkata lebih jauh, sosok wanita berbaju putih muncul di tengah jalan, berdiri diam menatap bus. Pak! Rem! Teriak Raka. Pak Herman membanting setir. Ban selip. Bus terguncang hebat. Anak-anak berteriak panik. Bus kehilangan kendali dan terjun ke jurang kecil di sisi jalan. Terguling satu kali sebelum akhirnya berhenti menabrak pohon besar. Hening! Asap tipis mengepul dari kap mesin. Beberapa siswa luka ringan. Ada yang pingsan. Raka terhuyung keluar dari jendela yang pecah. Nafasnya terengah. Darah menetes dari dahinya. Nadia! Nadia! Ia mencari sahabatnya. Gadis itu terjepit kursi. Menangis ketakutan. Raka menariknya keluar. Semua keluar. Menjauh dari bus. Perintah Pak Herman dengan suara gemetar. Mereka berdiri di tanah basah. Tubuh gemetar karena syok. Busari memanggil nama siswa-siswa satu persatu. Beberapa tidak menjawab. Di balik suara tangis dan kepanikan, terdengar suara tawa pelan dari dalam hutan. Suara tawa perempuan. Pendeng. Menyeramkan. Bu, itu suara siapa? Tanya Nadia ketakutan. Busari tidak menjawab. Wajahnya pucat. Matanya menatap ke arah pepohonan gelap. Raka mengikuti tatapan itu dan melihat sesuatu berdiri di antara kabut. Wanita berambut panjang, wajah tidak terlihat, gaun putih lusuh. Sosok yang sama seperti yang muncul di tengah jalan. Tapi kali ini, dia tersenyum. Dan dalam sekejap, semua lampu bus padam total. Keheningan berubah menjadi ketakutan tak terucap. Mereka sadar, kecelakaan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jeritan tengah malam dari jalan pantai selatan. Kabut belum juga menghilang saat para siswa mencoba menyadarkan teman-teman mereka yang pingsan. Malam mulai turun perlahan, meski seharusnya masih sore. Langit berubah gelap terlalu cepat, seolah waktu di tempat itu tidak berjalan normal. Raka membantu Busari membalut luka Pak Herman yang duduk bersandar di batu besar. Sopir itu tampak lelah, napasnya berat. Saya nggak bisa lihat jelas, tapi saya yakin, ada perempuan berdiri di jalan. Suaranya bergetar. Kita harus cari bantuan, ujar Busari. Sinyal nggak ada.
Kita jalan ke arah timur. Harusnya ada pos penjaga jalan. Namun baru beberapa langkah, Nadia berhenti mendadak. Bu, tunggu. Semua menoleh. Dari dalam hutan, terdengar jeritan panjang. Suara anak perempuan. Sekali, dua kali, lalu hening. Kayaknya itu suara Maya. Seru Bagas panik. Maya adalah siswi kelas 10 yang duduk di baris belakang dan belum ditemukan sejak kecelakaan. Ferry langsung maju. Kita harus cari. Jangan sembarangan masuk hutan, teriak Bu Sari. Namun Bagas dan Ferry sudah berlari menembus pepohonan. Raka mengejar. Bagas, Ferry, tunggu. Tapi suara daun bergesekan menelan suara mereka. Hutan terasa asing, pepohonan terlalu rapat, udara terlalu dingin. Setiap langkah terasa berat. Nadia menggenggam tangan Raka erat. Rak, kamu dengar enggak? Raka diam. Ia juga mendengar. Di sela-sela angin malam, terdengar suara bisikan. Pelan, tidak jelas. Seperti memanggil. Raa, Ka. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terasa. Sangat dekat. Bu Sari menarik mereka kembali. Kita tetap di dekat bus. Jangan pisah. Namun keadaan semakin tidak masuk akal. Jalan yang tadi mereka lalui hilang. Sekarang hanya ada pepohonan dan kabut. Jurang tempat bus jatuh bahkan tidak terlihat lagi. Seolah mereka tidak berada di dunia yang sama. Bu, ini nggak mungkin, ujar Raka pelan. Pak Herman gemetar. Saya pernah dengar cerita. Jalan ini dulu bukan jalan biasa. Ini bekas jalur kereta zaman penjajah. Banyak korban jiwa. Dulu dibilang, kalau ada yang lihat perempuan berbaju putih, artinya jalan ini membuka diri. Membuka diri, tanya Nadia ketakutan. Menghubungkan dunia kita dan dunia mereka. Hening. Suasana mencekam. Tiba-tiba, jeritan keras memecah langit. Suara Bagas. Tanpa pikir panjang, Raka berlari. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak cepat. Pohon-pohon seperti bergerak. Dan di kejauhan, ia melihat Bagas berdiri kaku. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Bagas. Saat Raka mendekat, ia melihat apa yang Bagas lihat. Maya, berdiri di tengah kabut. Baju sekolahnya kotor. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya diam. Ma. Belum sempat Raka memanggil. Maya mengangkat kepala pelan. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Bibirnya terkatup rapat seolah menahan sesuatu. Lalu, dari mulutnya, perlahan keluar suara tawa kecil. Hie. Bagas mundur sambil terjatuh. Itu bukan Maya. Itu bukan Maya. Maya melangkah maju, tapi tidak berjalan. Dia melayang. Kabut berputar di sekelilingnya. Suhu turun drastis. Nafas mereka terlihat seperti asap. Mundur. Bisik Raka sambil menarik Bagas. Tiba-tiba sosok itu berhenti. Lalu kepalanya berputar perlahan ke arah Raka. Dan ia berbisik, giliranmu. Dalam sekejap, seluruh hutan bergema suara jeritan anak-anak. Jeritan yang tidak datang dari mulut, tapi dari dalam tanah. Raka merasa tanah di bawah kakinya bergetar seolah ada banyak tangan yang mencoba keluar. Entah arwah, entah sesuatu yang lebih mengerikan. Nadia menjerit memanggil Raka dari kejauhan. Bu Sari berusaha menyalakan api dari korek agar mereka punya cahaya. Tapi angin memadamkannya berkali-kali. Dari balik kabut, sosok putih itu masih menatap, masih tersenyum. Dan tiba-tiba, bus yang hancur tadi hidup kembali. Lampunya menyala sendiri. Mesin meraung pelan. Pintu bus terbuka. Cereak, seakan mengundang. Pak Herman berdiri ketakutan. Itu nggak mungkin. Raka melangkah pelan mendekat, meski tubuhnya gemetar. Karena dari dalam bus, ada suara. Suara anak-anak tertawa. Suara teman-teman mereka yang sudah tidak ada.
Dan suara itu memanggil, "Masuklah. Jangan tinggalkan kami. Kenapa kalian selamat, dan kami tidak?" Raka sadar, perjalanan ini belum berakhir. Ini baru awal teror yang sebenarnya. Ruang kelas yang tak pernah sepi setelah kecelakaan. Sudah 3 hari sejak kecelakaan bus sekolah Python. Berita itu menyebar cepat. Media lokal memberitakan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa beberapa siswa dan menyebabkan banyak luka-luka. Namun tidak ada satupun media yang menceritakan kengerian sebenarnya. Jeritan dari hutan, bus yang menyala sendiri, atau sosok perempuan bergaun putih. Sekolah ditutup sementara untuk berkabung. Di depan gerbang, banyak bunga dan lilin diletakkan sebagai penghormatan. Foto-foto para korban ditempel di dinding mading. Suasana sunyi. Terlalu sunyi. Raka berjalan perlahan melewati lorong sekolah. Meski sekolah seharusnya kosong, dia merasa seperti ada banyak yang mengawasi. Langkahnya bergema. Lampu-lampu redup. Bau bunga melati dari karangan bunga memenuhi udara. Namun terasa tidak wajar. Bau itu lebih tajam, lebih menusuk. Di kelas 12 IPA 2, tempat Raka belajar, kursi-kursi tertata rapi. Tapi satu hal membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kursi. Masih ada tas dan buku pelajaran milik siswa yang sudah meninggal. Seakan mereka masih akan kembali. Nadia muncul di pintu kelas. "Rak, kamu yakin mau masuk?" Raka menatap kosong. "Aku cuma pengen lihat." Mereka duduk di kursi masing-masing. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit. Namun entah mengapa, rasanya seperti ada yang duduk di kursi belakang. Nadia menggigit bibir. "Rak, kamu ingat Bagas dan Ferry?" Raka mengangguk pelan. "Mereka belum ditemukan sampai sekarang." "Ya, sejak mereka berlari ke dalam hutan malam itu, mereka menghilang. Tim SAR sudah mencari selama 3 hari, tapi tidak ada jejak. Seolah mereka ditelan bumi." Tapi Nadia menunduk. "Aku dengar suara mereka." Raka menatapnya kaget. "Apa?" "Malam setelah kita diselamatkan, aku tidur di rumah sakit. Aku tiba-tiba kebangun jam 2 malam, dan aku dengar suara Bagas dari sudut ruangan. Dia bilang, 'Jangan pulang, jangan biarkan kami sendirian.'" Raka merasa dingin merayap di tulang belakangnya. "Kamu yakin?" Nadia mengangguk. "Dan sejak kecelakaan itu, setiap malam jam 2, aku dengar suara kursi diseret di luar kamarku." Mereka terdiam. Tiba-tiba, krek, suara kursi digeser. Dari belakang kelas, Nadia membeku. Raka perlahan menoleh. Kursi paling pojok belakang bergerak sendiri. Trek, trek. Kursi itu bergeser, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Seakan-akan ada yang duduk. "Nggak mungkin," bisik Nadia, gemetar. Lalu terdengar suara lain. Suara yang membuat darah mereka membeku. Suara napas. Perlahan, berat, kosong. Seperti napas seseorang. Tepat di belakang mereka. Nadia menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air matanya hampir jatuh. Raka menoleh perlahan dan melihat sesuatu. Di kursi kosong itu, ada bekas duduk. Seperti ada tubuh tak terlihat, yang menekan bantalan kursi. Raka berdiri cepat. "Kita harus pergi." Namun saat mereka melangkah ke pintu kelas tertutup sendiri. Brak, lampu berkedip. Suara detak jam di dinding terdengar sangat keras. Tik, tok, tik, tok. Jam menunjukkan pukul 2. Padahal barusan masih jam 4 sore. Nadia panik. "Rak, ini gak nyata. Ini mimpi kan?" Karena tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan. "Hehe." Dari belakang kelas. Tawa itu bukan suara satu orang. Bukan 2. Banyak. Seolah seluruh kursi belakang penuh oleh siswa-siswa yang sudah tidak ada. Nadia menjerit. "Kenapa mereka ada di sini?" Raka menggertakkan gigi. Mereka belum pergi. Tiba-tiba papan tulis di depan mereka menulis sendiri dengan kapur. Goresan pelan. Gemetar.
Namun jelas. Kenapa kalian selamat? Nadia mundur sambil menangis. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kapur bergerak lagi. Kenapa kami yang mati? Suara tawa berubah menjadi jeritan. Kursi-kursi bergetar. Meja terangkat. Jendela bergetar seolah akan pecah. Raka menahan napas. Mundur perlahan. Kita harus tenang. Ini bukan mereka. Ini sesuatu yang pakai wajah mereka. Tapi saat itu, ada suara lain. Suara perempuan. Yang jauh lebih dingin. Lebih dalam. Lebih tua. Mereka milikku. Udara membeku. Bayangan hitam merayap dari sudut ruangan. Merambat ke dinding. Ke langit-langit. Turun ke tengah kelas. Membentuk sosok perempuan tinggi bergaun putih. Wajahnya gelap. Rambutnya panjang menutupi lantai. Sosok yang sama. Yang muncul di jalan. Di bus. Di hutan. Nadia jatuh terduduk. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah tanpa mata. Tanpa hidung. Hanya mulut. Tersenyum lebar. Tidak wajar. Dan dari mulutnya, terdengar kalimat yang menghancurkan hati mereka. Aku ingin lebih. Dalam sekejap, semua kursi di kelas terbalik. Pintu terbuka sendiri. Angin dingin menerjang masuk. Raka menarik tangan Nadia. Lari. Mereka berlari keluar kelas. Namun sebelum pintu tertutup, mereka mendengar suara terakhir. Kelas ini tidak akan pernah sepi. Dan sejak hari itu, banyak yang bersumpah. Setiap malam, meski sekolah ditutup, ruang kelas 12 IPA 2, selalu terdengar suara siswa yang tidak terlihat. Sosok di kursi belakang yang selalu hadir. Hari keempat setelah kecelakaan, sekolah membuka kembali kegiatan belajar, tapi suasananya tidak pernah sama. Banyak siswa tidak hadir karena trauma. Guru-guru mencoba bersikap normal, tapi bayangan tragedi itu terus mengikuti. Raka duduk di kelas 12 IPA 2 bersama Nadia. Mereka berdua sepakat tidak menceritakan kejadian di kelas kemarin. Siapa yang akan percaya bahwa papan tulis menulis sendiri, kursi bergerak, dan sosok perempuan tanpa wajah muncul di dalam kelas? Namun satu hal yang mereka rasakan, sejak pagi, mereka berdua merasa diawasi. Rak, bisik Nadia tanpa menoleh. Kamu ngerasa ada yang duduk di belakang kita? Raka tidak menjawab, karena ia juga merasakan hal yang sama. Udara di belakangnya terasa dingin. Sangat dingin. Seperti ada makhluk tak terlihat yang duduk diam, memperhatikan. Jam pelajaran sejarah dimulai. Bu Ratna, guru yang tegas namun perhatian, berdiri di depan kelas. Suaranya terdengar pelan, entah karena dia lelah atau cemas. Hari ini, kita akan bahas mengenai jalur kereta kolonial yang dulu melintasi daerah Paiton, katanya. Raka langsung menatap Nadia. Hatinya mencelos. Jalur kereta? Dulu, jalur itu dikenal sebagai jalur maut, lanjut Bu Ratna. Banyak pekerja pribumi dipaksa bekerja. Banyak yang meninggal. Jasadnya dikubur di bawah rel tanpa pemakaman layak. Suara kipas angin mendadak berhenti. Ruangan menjadi sunyi total. Setelah rel tidak digunakan lagi, jalurnya diubah menjadi jalan raya. Napas Nadia memburu. Tangannya gemetar. Jalan raya. Jalur tempat bus mereka kecelakaan. Konon, kata Bu Ratna pelan, arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Suasana kelas mencekam. Beberapa siswa bergidik. Namun yang paling membuat Raka merinding adalah saat ia menatap kaca jendela, ia melihat pantulan kelas. Dan di kursi belakangnya, ada seseorang duduk. Seorang siswa. Seragam putih abu-abu. Rambut menjuntai menutupi wajah. Kepala menunduk diam. Raka membeku. Kursi itu adalah milik Bagas. Nadia mengikuti pandangannya. Begitu melihat pantulan di jendela, wajahnya langsung pucat. Rak, bisiknya pelan. Bangku Bagas. Kosong. Tapi di pantulan jendela, ada orang. Perlahan,
Kepala sosok itu mengangkat. Matanya kosong. Kulitnya pucat. Mulutnya bergerak. Dan meski suara tidak terdengar, Raka bisa membaca gerakan bibirnya. Kenapa kamu tinggalkan aku? Dor. Pintu kelas terbanting keras. Semua siswa terkejut. Lampu berkedip. Bu Ratna berhenti bicara. Angin mungkin, katanya gugup. Dia mencoba melanjutkan. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan dari kursi belakang. Perlahan. Tok, tok, tok. Siapa yang main-main? Tegur Bu Ratna. Tok, tok, tok. Lebih keras. Semua menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Ratna berjalan ke arah belakang. Kalau ada yang bercanda, saya. Dia berhenti. Dia berdiri tepat di depan kursi Bagas. Matanya menatap kosong ke bangku itu. Tubuhnya kaku. Bu? Panggil salah satu siswa. Bu Ratna tidak bergerak. Tidak berkedip. Bu. Tiba-tiba, dia perlahan menunduk. Seakan melihat sesuatu di bawah meja. Dan dia senyum. Senyum lebar. Aneh. Bukan senyum manusia normal. Pelan-pelan. Dia berbisik tanpa menoleh. Kamu ingin duduk di sini lagi? Ya. Seluruh kelas gemetar. Bu Ratna? Suara Nadia bergetar. Tanpa peringatan. Bu Ratna menyeret kursi itu dengan keras. Graa! Suara berdecit memekakan telinga. Kursi itu diseret ke tengah kelas. Bu Ratna lalu menepuk dudukan kursi. Seperti mempersilakan seseorang duduk. Semua siswa mundur panik. Bu, berhenti. Apa yang ibu lakukan? Bu Ratna perlahan menoleh. Dan matanya, bukan mata manusia. Pekat. Tidak ada bola mata. Tidak ada cahaya. Dia menatap Raka dan Nadia. Lalu berbicara dengan suara dalam. Bukan suara Bu Ratna. Kursi ini. Sudah ada yang punya. Angin dingin menyapu ruangan. Lampu padam total. Semua jerit. Suara meja berjatuhan. Buku terbanting. Siswa menangis. Dalam kegelapan itu, Raka merasakan seseorang berdiri persis di belakangnya. Nafas dingin menyentuh tengkuknya. Pelan-pelan, suara itu berbisik. Aku kembali. Raka memutar badan dengan gemetar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun kursi Bagas sudah tidak kosong lagi. Seolah ada seseorang duduk di sana. Tak terlihat, tapi nyata. Dan sejak saat itu, setiap hari, setiap pelajaran, setiap guru, kursi belakang itu tidak pernah benar-benar kosong. Kutukan pembangunan jalan baru di Paiton. Sejak kejadian di kelas, sekolah menjadi tempat yang menakutkan. Bukan hanya kelas 12 IPA 2, tapi hampir semua ruangan mulai mengalami kejadian aneh. Lampu yang menyala sendiri, suara langkah kaki di lorong kosong, pintu toilet perempuan yang diketuk dari dalam saat tidak ada siapapun di sana. Namun semua itu hanyalah permukaan. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Dan semuanya bermula dari jalan baru yang dibangun pemerintah melewati kawasan hutan di Paiton. Malam itu, Raka, Nadia, dan Bu Sari duduk di ruang guru bersama Pak Arman, kepala sekolah yang wajahnya pucat karena kurang tidur. Mereka berkumpul diam-diam, membicarakan hal yang tidak boleh diketahui siapapun. Kita tidak bisa terus diam, kata Bu Sari. Anak-anak trauma. Banyak yang diganggu makhluk tak terlihat. Bahkan guru mulai ketakutan. Pak Arman mengusap wajahnya. Aku tahu. Tapi kamu mau aku bilang apa ke dinas? Sekolah kami dihantui arwah korban jalur kereta? Mereka akan menganggap kita gila. Ini bukan sekadar arwah, ucap Raka pelan. Semua menatapnya. Raka melanjutkan. Aku rasa ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan kecelakaan bus itu bukan kecelakaan biasa. Pak Arman menatapnya serius. Maksudmu? Raka menarik napas dalam. Jalan tempat bus kami kecelakaan. Itu bukan jalan biasa. Itu bekas jalur kereta kolonial. Tempat banyak orang mati. Dan tidak dimakamkan dengan benar. Dan sekarang,
Jalan itu diperlebar. Hutan ditebang. Kuburan lama diganggu. Nadia mengangguk. Dan makhluk-makhluk di sana marah. Busari menambahkan, aku dengar dari warga sekitar. Dulu sebelum jalan dibangun, para tetua desa melarang membuka jalur itu. Tapi pemerintah tetap lanjut. Pak Arman terdiam. Wajahnya semakin pucat. Aku tahu itu. Karena aku ikut rapat pembangunan jalan 2 tahun lalu. Raka dan Nadia menatapnya tajam. Apa? Ada yang disembunyikan? Tanya Raka hati-hati. Pak Arman tampak ragu. Tapi kemudian menghela napas berat. Aku akan jujur, katanya pelan. Sebelum jalan dibangun, para pekerja menemukan tulang belulang di bawah tanah. Banyak. Bukan 1 atau 2. Nadia menutup mulutnya ketakutan. Harusnya kuburan massal itu dipindahkan. Tapi proyek sudah terlambat. Jadi, mereka menyingkirkannya begitu saja. Raka mengepal tangan. Maksud Pak, mereka buang tulang-tulang itu. Pak Arman menunduk. Sebagian dikubur ulang sembarangan. Sebagian dibakar. Suasana hening. Udara menjadi berat. Seolah dinding ruangan pun marah mendengar cerita itu. Busari berbisik. Tidak ada ritual, tidak ada doa, tidak ada izin. Tentu saja tidak, jawab Pak Arman pahit. Karena semua dilakukan diam-diam. Malam hari. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Artinya, jalan itu dibangun tepat di atas jasad orang-orang tak bersalah. Dan arwah mereka, Nadia menambahkan pelan, tidak tenang. Namun yang membuat mereka lebih takut adalah kalimat terakhir dari Pak Arman. Ada satu kuburan yang tidak mereka sentuh, karena pekerja buldozer menolak mendekatinya. Katanya, ada suara perempuan menangis, dan pohon besar di atasnya selalu berdarah saat ditebang. Raka langsung merasakan hawa dingin. Pohon besar? Itu. Suara Pak Arman bergetar, tepat di samping jalan. Dan tempat bus kalian menabrak. Semua terdiam. Nadia gemetar. Berarti sosok perempuan itu, Busari menyelesaikan kalimatnya, adalah penjaga kuburan itu. Raka menatap kosong. Semua mulai masuk akal. Sosok perempuan yang muncul di jalan, di hutan, di kelas. Dialah yang menjaga arwah-arwah korban. Dialah yang marah karena tempatnya diganggu. Dan kecelakaan bus. Bukan kebetulan. Itu peringatan. Apa ada cara untuk menghentikannya? Tanya Nadia dengan suara kecil. Pak Arman menghela napas dalam. Dulu tetua desa menyarankan, kalau arwah di jalur itu bangun, hanya ada satu cara menenangkannya. Apa? Tanya Raka. Kembalikan yang telah diambil, dan berikan yang mereka minta. Hening. Nadia menatap bingung. Maksudnya, apa? Raka merenung. Kata-kata itu ambigu. Kembalikan yang diambil. Bisa berarti tulang-tulang yang dibuang harus dikembalikan ke tempat semula. Tapi bagian kedua, Busari menelan ludah. Beri yang mereka minta. Pak Arman menatap mereka dengan mata kosong. Para tetua bilang, arwah yang marah, kadang butuh tumbal. Nadia langsung menjerit kecil. Tidak, tidak mungkin. Raka mengepal tangan. Pasti ada cara lain. Pak Arman memandang mereka dengan tatapan dalam. Kalian tidak mengerti. Arwah yang bangun itu bukan arwah biasa. Dia adalah ratu dari semua arwah di jalur itu. Ratu? Tanya Nadia. Pak Arman mengangguk perlahan. Nama lamanya Nyi Karanganyar. Raka membeku. Karanganyar. Nama tanjakan tempat bus mereka kecelakaan. Kalau dia sudah memilih seseorang, suara Pak Arman semakin pelan, maka orang itu tidak akan bisa lari. Raka menatap lantai. Ia tahu sesuatu. Sejak kecelakaan, sejak malam pertama di hutan, sejak di kelas, sosok itu selalu menatapnya. Selalu Raka. Dan perlahan, dada Raka terasa sesak. Raka. Panggil Nadia pelan. Kenapa wajahmu pucat?
Raka mengangkat wajahnya. Matanya bergetar. Suaranya hampir tidak terdengar. Karena, aku rasa, dia sudah memilih. Dan udara di ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. Pengkhianatan di balik tirai malam. Malam itu, langit Python tampak aneh. Bintang-bintang seolah menutup diri. Awan gelap menggantung rendah. Dan udara terasa berat seperti menekan dada siapapun yang bernapas di bawahnya. Di dalam markas kecil yang mereka jadikan pusat penyelidikan, Raka, Sinta, Fajar, dan Pak Surya berkumpul dengan raut wajah tegang. Mereka baru saja kembali dari pemakaman 3 jasad baru yang ditemukan di hutan. Jasad para saksi mata kecelakaan bus sekolah bertahun-tahun lalu. Mereka semua mati dengan cara yang sama. Wajah pucat, mata terbuka lebar, dan darah mengering di telinga. Ini bukan kebetulan, ujar Pak Surya pelan. Seseorang, atau sesuatu, tidak ingin kebenaran itu terbongkar. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita semakin dekat. Namun malam itu tidak berjalan seperti biasanya. Sinta merasa ada yang tidak beres. Sejak sore, ia memperhatikan Fajar terlihat gelisah. Pemuda itu lebih banyak diam, sering melirik ponselnya, dan beberapa kali menghindari kontak mata. Saat Raka dan Pak Surya sedang berdiskusi, Sinta mencuri pandang ke arah Fajar yang duduk di sudut ruangan. Cahaya lampu membuat bayangannya tampak panjang dan bergetar, seolah ada sosok lain berdiri di belakangnya. Sinta menelan ludah. Fajar, panggilnya pelan. Fajar tersentak. Apa? Kau baik-baik saja? Fajar hanya mengangguk, namun matanya tampak kosong, seperti tidak benar-benar ada di sana. Pak Surya kemudian mengeluarkan map lusuh berisi data lama. Aku menemukan sesuatu. Kepala sekolah waktu itu bukan hanya lalai. Dia sengaja mengirim bus itu melalui jalur terlarang untuk menghemat biaya. Itu konyol, seru Raka. Itu mempertaruhkan nyawa murid. Bukan hanya itu. Pak Surya menatap mereka. Ada bukti bahwa beberapa orang tua murid mengetahui hal ini, tapi dibayar untuk diam. Suasana hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Artinya, Sinta berkata pelan, ada pengkhianatan sejak awal. Sebelum mereka sempat mencerna fakta itu, terdengar suara pintu belakang terbuka. Klek! Semua menoleh. Siapa di luar? Teriak Raka. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Atau desahan? Raka dan Pak Surya berdiri, membawa senter. Namun saat mereka menuju pintu belakang, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Sinta menahan napas. Fajar, ponselmu. Tapi Fajar tidak bergerak. Fajar. Dalam gelap, suara Fajar terdengar. Namun bukan seperti biasanya. Semuanya harus berhenti, atau kalian akan mati, seperti mereka. Suara Sinta bergetar. Fajar, apa maksudmu? Terdengar langkah pelan. Sesosok siluet mendekat. Saat cahaya senter dari Raka menyorot wajah Fajar, mereka terpaku. Wajahnya pucat, matanya merah. Di kulit lehernya, samar terlihat jejak tangan hitam. Bukan tangan manusia. Sesuatu sudah mengikatku, ucap Fajar lirih. Dan jika kalian terus menggali, dia akan menghabisi kita semua. Sinta menggigil. Siapa? Dia. Fajar menatap mereka dengan keputusasaan. Roh anak-anak itu, atau sesuatu yang jauh lebih tua dari mereka. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar pelan. Udara dingin menyusup, membuat napas mereka mengepul. Dari sudut ruangan, suara tawa anak-anak terdengar, namun penuh kebencian. Bukan tawa bahagia. Pak Surya mengangkat map itu tinggi-tinggi. Kalau ini penyebabnya, maka kita harus buka semuanya. Kebenaran tidak boleh dikubur. Namun sebelum dia melangkah, Fajar berteriak. Jangan! Terlambat. Pintu depan tertutup keras dengan sendirinya. Lampu menyala kembali. Dan di depan mereka, berdiri sosok-sosok anak berseragam sekolah basah kuyup. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka tidak menatap Pak Surya.
Mereka menatap Raka dan tersenyum. Kau mirip dengannya, ucap satu suara kecil. Raka terpaku. Mirip? Siapa? Anak itu mendekat dan menunjuk tepat ke wajah Raka. Sopir bus itu. Cermin masa lalu. Raka terpaku. Ucapan roh anak kecil itu menggema di kepalanya seperti dentuman panjang. Mirip sopir bus itu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada rasa takut. Sinta melangkah mendekat. Wajahnya pucat. Raka, apa maksud mereka? Aku tidak tahu, jawab Raka pelan. Tapi suaranya gemetar. Pak Surya menatap Raka dengan sorot mata yang tajam, seolah menyusun potongan puzzle yang selama ini hilang. Raka, siapa keluargamu? Apakah ada yang pernah menjadi sopir bus sekolah? Raka menarik napas panjang. Ayahku pernah menjadi sopir bus. Tapi dia berhenti bertahun-tahun sebelum kecelakaan itu. Namanya? Tanya Pak Surya serius. Surtono. Ruangan mendadak membeku. Pak Surya menutup mata. Astaga. Surtono adalah sopir bus sekolah yang kecelakaan. Tapi, tidak mungkin. Raka menepis. Ayahku meninggal karena sakit, bukan karena kecelakaan. Pak Surya mengambil map dan mengeluarkan satu kertas kusam. Nama sopir saat kecelakaan itu diubah. Seseorang menggantinya di laporan resmi. Tapi warga yang kutemui, mereka bilang nama aslinya Surtono. Sinta menatap Raka dengan tatapan iba. Raka, mungkin keluargamu menyembunyikan ini darimu. Raka terdiam. Ia merasa lantai di bawahnya runtuh. Kenangan tentang ayahnya berkelebat. Sosok tenang, jarang bicara, sering termenung menatap luar jendela, dan sering ketakutan setiap mendengar suara hujan. Tidak mungkin, bisiknya. Namun saat ia menatap roh anak-anak itu, ia tahu, tidak ada yang berbohong di sini. Salah satu roh melangkah maju. Seragamnya robek. Rambutnya basah menempel di wajah. Dia bilang, tidak ada yang akan terluka. Roh lain menyusul. Dia bilang, jalannya aman. Roh ketiga tersenyum pahit. Tapi, dia bohong. Sinta mundur ketakutan. Udara di dalam ruangan semakin dingin. Raka mencoba bicara, namun suara tercekat di tenggorokannya. Kalau ayahku memang sopir bus itu, apa yang sebenarnya terjadi? Roh anak-anak saling menatap. Kemudian, perlahan, pemandangan di sekitar mereka berubah. Dinding mengelupas, lantai retak, udara dipenuhi kabut tebal. Mereka tidak lagi berada di ruangan itu. Mereka berdiri di dalam bus tua berkarat. Bau tanah basah dan besi tua memenuhi udara. Ini, ilusi, tanya Sinta sambil menggigil. Bukan, jawab salah satu roh. Ini, kenangan. Raka melihat ke arah depan bus. Di kursi sopir, terlihat sosok pria dewasa. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah, tapi tidak asing. Raka menahan napas. Ayahnya. Sosok Surtono dalam kenangan itu tampak ragu. Tangannya gemetar saat memegang setir. Aku tidak yakin jalannya aman. Dari belakang terdengar suara kepala sekolah. Lakukan saja. Kalau kau tidak mau, ada banyak sopir lain yang butuh uang. Surtono terdiam. Ia menatap spion. Tapi ini anak-anak. Kalau terjadi apa-apa. Kepala sekolah mendekat, berbisik tajam. Kau sudah dibayar. Ingat keluargamu. Jangan bodoh. Tiba-tiba, kilat menyambar. Bus bergetar. Anak-anak berteriak. Jalanan di depan tampak gelap dan licin. Surtono menekan rem. Namun rem itu tidak berfungsi. Aku tidak bisa menghentikannya. Teruskan. Jangan berhenti di sini. Teriak kepala sekolah panik. Bus melaju menuruni tanjakan licin. Suara jeritan memenuhi udara. Surtono menggenggam setir sekuat tenaga. Matanya penuh ketakutan. Maafkan aku. Teriaknya. Lalu, gelap. Kenangan itu berhenti. Mereka kembali ke ruangan. Raka jatuh berlutut. Napasnya sesak.
Itu tidak adil. Ayahku, dipaksa. Roh anak-anak menatapnya. Kami tahu, dia menyesal. Lalu, kenapa kalian memburuku? Roh itu mendekat, menyentuh dada Raka. Sentuhannya dingin, tapi tidak menyakitkan. Karena, sesuatu yang lebih jahat dari ayahmu, masih hidup. Raka tertegun. Apa maksudmu? Roh itu menunjuk ke arah pintu. Dia, yang seharusnya mati, masih bebas. Pintu berderit, terbuka perlahan. Dari dalam kegelapan, terdengar langkah. Pak Surya berbisik. Tidak mungkin, dia sudah menghilang bertahun-tahun. Sinta memegang tangan Raka erat-erat. Siapa? Dia. Pak Surya menggertakkan gigi. Kepala sekolah, orang yang memaksa ayahmu, masih hidup. Dan kini, dia datang. Kedatangan yang tidak diinginkan. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Seakan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari sisi lain. Udara dingin merayap masuk, dan ruangan tiba-tiba dipenuhi aroma anyir, campuran lumpur, darah, dan sesuatu yang busuk. Raka, Sinta, dan Pak Surya menahan napas. Fajar berdiri di sudut ruangan. Wajahnya masih pucat, tubuhnya seperti dikuasai sesuatu. Langkah kaki terdengar pelan namun berat, seperti menghentak lantai sekali setiap 3 detik. Tok, tok, tok. Semakin mendekat. Setiap hentakan membuat cahaya lampu bergetar. Roh anak-anak yang tadi muncul menghilang dalam sekejap, seolah ketakutan. Itulah hal yang paling mengerikan. Bahkan roh-roh korban itu pun memilih mundur. Dia datang, bisik salah satu roh sebelum lenyap. Raka berdiri paling depan. Meski tubuhnya gemetar, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Bukan hanya takut, melainkan marah. Kepala sekolah itu membiarkan semuanya terjadi, dan dia kabur. Pak Surya menarik lengan Raka. Jangan gegabah. Orang itu bukan sekadar manusia biasa lagi. Ada sesuatu yang melindunginya. Langkah kaki berhenti di ambang pintu. Lalu, dari balik kegelapan, muncul siluet seorang pria tua. Tubuhnya kurus namun tegap, matanya cekung, kulitnya pucat seperti mayat. Namun yang paling mencolok adalah senyumannya. Senyuman yang lebar, dingin, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Sudah lama. Suaranya berat, parau, namun tenang. Akhirnya ada yang cukup berani menggali masa lalu. Sinta mundur 1 langkah. Jadi, kau benar-benar masih hidup. Pria itu melangkah ke dalam cahaya. Hidup. Ia tertawa kecil. Tidak. Aku sudah mati berkali-kali. Tapi kematian tidak bisa mengambilku. Karena aku telah membuat perjanjian. Raka menatapnya tajam. Perjanjian dengan siapa? Pria itu memiringkan kepala. Senyumnya semakin lebar. Dengan sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Lebih tua dari pantai. Lebih tua dari hutan. Dia memberiku kekuatan. Dan sebagai gantinya, aku memberinya jiwa. Sinta hampir muntah. Jiwa anak-anak itu. Pria itu mengangkat alis. Mereka hanyalah permulaan. Raka mengepalkan tangan. Jadi kecelakaan itu bukan sekadar kelalaian. Itu pengorbanan. Pak Surya menambahkan dengan suara bergetar. Kau kirim bus itu ke jalur terlarang, agar mereka mati, untuk ritual. Pria itu tidak membantah. Dia malah tertawa. Pelan, dingin. Benar. Dan Surtono, ayahmu, dipilih karena dia lemah. Mudah dikendalikan. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Raka maju, rahangnya mengeras. Ayahku dipaksa. Tidak. Suara pria itu meninggi. Dia memilih untuk tetap diam. Dia memilih untuk menjalankan bus itu. Dia ikut bersalah. Raka nyaris menerjangnya. Tapi Pak Surya menahan. Tenang. Dia ingin kau marah. Pria itu menatap Raka dalam-dalam. Lalu mencondongkan tubuh. Suaranya menjadi berbisik. Kau tahu apa yang paling menarik? Kau
Sangat mirip ayahmu. Bahkan, lebih cocok. Mata Raka membelalak. Cocok untuk apa? Pria itu tersenyum. Seram. Untuk menjadi penerusku. Sinta menjerit. Gila. Namun pria itu tidak peduli. Dia mengangkat tangannya. Pada telapak tangannya ada simbol hitam terbakar dalam kulit. Berdenyut seperti jantung. Dan tiba-tiba, lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara anak-anak menangis, suara hujan deras, suara rembus berdecit, suara tubuh terlempar, semua tumpang tindih. Raka merasa seperti berada di dalam momen kecelakaan itu. Nafasnya sesak, lantai bergetar, dinding retak, udara berubah menjadi berat seperti lumpur. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di langit-langit, seperti petir membelah ruangan. Dalam sekejap, Raka melihat sesuatu berdiri di belakang pria itu. Bukan manusia, bukan roh anak-anak. Sesuatu yang besar, gelap, tak berbentuk jelas, tapi memiliki banyak tangan panjang yang menjulur dari kegelapan. Makhluk itu menyentuh punggung pria tua itu, dan pria itu gemetar seperti kesurupan kenikmatan. Kekuatannya luar biasa, katanya sambil tertawa. Dan sebentar lagi, kau juga akan merasakannya, Raka. Makhluk itu mengulurkan satu tangan gelapnya ke arah Raka. Sinta menjerit. Raka, lari! Namun kaki Raka terpaku. Seolah tanah meraih pergelangan kakinya dan menahannya. Ia tidak bisa bergerak. Tangannya dingin. Dadanya sakit. Dalam detik itu, dia merasa, seolah takdirnya telah ditulis sejak lahir. Makhluk itu hampir menyentuhnya. Tiba-tiba, brak! Pintu samping dihantam keras. Sesosok wanita tua masuk sambil membawa tongkat kayu besar. Matanya tajam. Suaranya menggema seperti guntur. Cukup! Pria tua itu berbalik. Kau masih hidup? Wanita itu menatap makhluk gelap itu tanpa gentar. Kau tidak seharusnya berada di sini. Perjanjianmu harus diakhiri malam ini. Raka menatap wanita itu. Bingung, takut, dan penuh harapan. Siapa dia? Pak Surya membelalak. Itu, dukun penjaga desa yang hilang 20 tahun lalu. Wanita itu menatap Raka. Namaku Nyi Laras. Dan jika kalian ingin selamat, bersiaplah. Dia mengangkat tongkatnya. Karena malam ini, kita akan melawan kegelapan yang menelan desa ini. Malam penentuan. Suara tongkat Nyi Laras menghentak lantai membuat udara bergetar. Getaran itu seperti gelombang energi yang menyapu ruangan, memaksa makhluk hitam itu mundur beberapa langkah. Cahaya samar muncul mengelilingi tongkatnya, membentuk lingkaran pelindung yang menahan kegelapan. Pria tua itu, mantan kepala sekolah, mendesis marah. Kau seharusnya sudah mati. Nyi Laras tersenyum tipis. Aku memang hampir mati. Tapi aku diselamatkan oleh roh-roh yang ingin kebenaran. Sinta menatapnya penuh harap. Jadi, kami tidak sendiri. Nyi Laras mengangguk. Anak-anak itu tidak ingin balas dendam. Mereka ingin dibebaskan. Raka menatap roh-roh itu yang kini muncul kembali, berdiri di belakang Nyi Laras. Wajah mereka lebih tenang, tidak lagi penuh kebencian. Mereka menatap Raka, seolah ingin berkata, "Selamatkan kami." Namun pria tua itu tidak tinggal diam. Ia menepuk lantai dengan telapak tangannya. Simbol hitam di kulitnya menyala. Retakan muncul di lantai, dan dari celah-celah itu keluarlah tangan-tangan gelap yang bergerak liar seperti belut, mencoba meraih siapa saja. Upacara terakhir akan dimulai, teriak pria itu. Aku akan mempersembahkan penerusku, dan kekuatan itu akan sempurna. Tangan-tangan itu melesat ke arah Raka. Lingkaran pelindung. Seru Nyi Laras. Tongkatnya menghantam lantai. Cahaya meluas, membentuk perisai. Tangan-tangan gelap itu terbakar saat menyentuhnya. Pria tua itu mengerang kesal. Kau tidak akan lama mampu menahannya. Pak Surya maju. Nyi Laras. Apa yang harus kami lakukan? Cari nisan bus itu. Jawab Nyi Laras cepat.
Bus itu bukan kecelakaan biasa. Itu wadah kutukan. Selama bus itu masih ada, jiwa mereka terikat. Raka terkejut. Tapi bus itu sudah ditarik dari jurang. Nyi Laras menatapnya. Dan disembunyikan. Di tempat yang hanya orang berdosa yang tahu. Semua menatap pria tua itu. Pria itu tertawa. Bus itu ada, di gudang tua dekat pantai, dan siap menjadi altar terakhir. Tiba-tiba, Fajar mengerang. Tubuhnya bergetar keras. Kepalaku. Nyi Laras mendekatinya. Dia sudah ditandai, tapi aku bisa melepasnya. Ia meletakkan tangan di kepala Fajar sambil merapalkan mantra. Fajar menjerit, namun suara makhluk lain ikut keluar dari mulutnya. Jangan, lepaskan aku, dia milikku. Dengan satu hentakan tongkat, Nyi Laras berteriak, kembalilah ke gelapmu. Sosok hitam kecil keluar dari tubuh Fajar, menjerit, lalu menghilang dalam asap. Fajar jatuh pingsan. Sinta menangkapnya dengan cepat. Fajar, bertahan. Raka menggertakkan gigi. Aku akan ke gudang itu. Pak Surya menatapnya ngeri. Itu bunuh diri. Gudang itu dekat jurang, dan sekarang pasti penuh energi kutukan. Raka menatap roh anak-anak. Kalau bus itu dihancurkan, kalian bebas, kan? Roh-roh itu mengangguk pelan. Nyi Laras menatap Raka. Kau mirip ayahmu, tapi bukan dia. Ayahmu pernah takut, tapi kau bisa memperbaikinya. Raka menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan lari dari takdir ini. Pria tua itu tertawa panik. Kau pikir semudah itu? Aku adalah tuan dari perjanjian ini. Aku. Diam. Semua menoleh. Nyi Laras menatap pria itu dengan sorot mata yang begitu tajam hingga pria itu terhenti bicara. Kau tidak pernah menjadi tuan apapun. Kau hanya boneka. Makhluk hitam di belakang pria tua itu bergerak gelisah. Seolah tidak puas lagi dengan pengikutnya. Raka menatap makhluk itu. Jika aku menghancurkan bus itu, kau kehilangan ikatanmu, kan? Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti ribuan bisikan, marah, takut. Nyi Laras mengangguk. Makhluk itu butuh wadah. Bus itu adalah wadah. Tanpa itu, ia akan tercerai, dipaksa kembali ke tempat asalnya. Raka berbalik ke Pak Surya, Sinta, dan Fajar yang mulai sadar. Aku butuh kalian. Kita harus berangkat sekarang. Pak Surya mengangguk mantap. Aku ikut. Sinta menelan ludah. Aku juga. Sampai akhir. Fajar berdiri pelan. Masih lemah. Tapi tekad di matanya kuat. Aku tidak akan lari lagi. Nyi Laras menatap mereka bangga. Pergilah. Aku akan menahan mereka sementara. Raka menatapnya ragu. Sendirian. Nyi Laras tersenyum. Aku tidak sendiri. Roh anak-anak melangkah ke depan, berdiri di sisi Nyi Laras. Mata mereka bersinar. Mereka tidak takut lagi. Raka mengangguk. Terima kasih. Mereka bertiga berlari keluar ruangan. Angin malam menerpa mereka. Di kejauhan, suara ombak pantai Paiton terdengar lebih keras dari biasanya, seolah memperingatkan. Langit mendung. Petir menyambar. Jalan menuju gudang tua dipenuhi kabut. Seperti mulut makhluk besar yang siap menelan siapapun yang masuk. Namun tidak ada jalan kembali. Ini akhir segalanya, ucap Raka pelan. Atau awal yang baru, jawab Sinta. Mereka terus maju, tanpa tahu bahwa sesuatu sedang mengikuti dari bayang-bayang. Sesuatu yang bahkan lebih tua dari kegelapan itu sendiri. Setelah malam panjang itu, Fajar menyapa pagi pertama di Paiton dengan napas lega. Gudang tua di tepi pantai kini hanya puing-puing hangus. Bus kutukan itu lenyap bersama suara jeritan masa lalu. Malam itu, mereka bertarung, bukan hanya melawan makhluk kegelapan, tapi melawan rasa takut dalam diri mereka. Raka berdiri di tepi tebing, menatap laut. Angin pagi menyapu rambutnya. Lembut, tenang. Sudah selesai, gumamnya.
Sinta berjalan mendekat. Anak-anak itu. Raka tersenyum tipis. Mereka pergi. Dengan tenang. Tidak menangis lagi. Di kejauhan, matahari terbit perlahan. Cahayanya membelah sisa kabut. Desa Paiton terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Tidak ada lagi suara bus melaju di malam hari. Tidak ada lagi bayangan anak kecil berdiri di sudut jalan. Pak Surya datang membawa kabar. Nama ayahmu sudah dibersihkan. Kebenaran sudah dicatat. Raka mengangguk. Terima kasih, Pak. Mereka menatap laut bersama. Hening, namun damai. Hingga suara langkah tongkat terdengar di belakang mereka. Nyi Laras mendekat. Tersenyum bijak. Kalian sudah menutup satu pintu kegelapan. Raka menatapnya. Apakah semuanya berakhir? Nyi Laras menatap ke horizon. Untuk bus itu. Ya, tapi kegelapan selalu mencari jalannya. Raka menarik napas dalam. Kalau begitu, kita akan siap. Matahari naik lebih tinggi. Ombak memecah karang, membawa pergi sisa-sisa malam. Dalam sinar pagi itu, mereka tahu satu hal. Masa lalu telah diakhiri. Tapi keberanian mereka baru saja dimulai.